Cara cepat untuk meraih mimpi itu dengan tidur, Mas. Akan tetapi untuk mewujudkan mimpi itu kita harus bangun. Harus bangun. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di podcast Pratiwi bersama Alif dan Andre di sini. Ya, kita berdua terus ya, Alif ya. Benar juga ini tidak sendiri karena narasumber kita dari berbagai macam kalangan, profesi. Dan untuk tema di kesempatan kali ini, Dre. Oke. Ini perjuangan anak muda merintis usaha. Waduh, seorang pengusaha ya, pengusaha muda. Iya, berarti. pengusaha muda, Dre. Biasanya kalau pengusaha muda ini dikejar-kejar cewek cantik biasanya. Jadi buat Anda pendengar atau pemirsa, terus saksikan Pratiwi Podcast dan langsung saja kita kenalan terlebih dahulu, Dre. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa? Imam Hanafi, Mas. Imam Hanafi. Tak tebak panggilannya Afi mungkin. Benar. Oh, Udah kenalan sih. udah kenalan tadi ya. Oke, profesi dari Mas Afi sebenarnya apa sih? Untuk buat usaha ini, Mas. Jadi Jadi sebenarnya itu awal mula kami berproses untuk usaha tempe ini. Jadi ini sebenarnya makanan di rumah ini, Mas. Kalau makanan rumahan. Iya, gitu kalau ya. misalkan cemilan hujan-hujan gitu itu ya. baru kita goreng gitu. Namun saya nyoba itu kemarin tak jual di marketplace di Facebook, itu banyak yang tertarik. Nah, makanya aku udah usahain untuk kembangin ini keripik tempe gitu, Pak. dari Mas Afi di KTP pelajar atau wira swasta? Masih atau mana? mahasiswa. Mahasiswa ya? Mahasiswa. Iya. Semester berapa sekarang? Semester 6, Mas. Semester 6 ya. Setengah perjalanan sudah, Bang. Setengah perjalanan. Andre sama kayak lulus nih, sudah lulus. udah lulus ya. Nah, ini perjuangan awal mula merintis usaha itu dari mana? Kemudian kayak modal dari berapa? Bisa diceritakan, Mas Afi? Oke, siap-siap, Mas. Untuk modal pertama itu kami modalnya sedikit, Mas, hanya 20.000 aja. 20.000 itu udah dapat kisaran 1 kilo. 1 kilo udah dapat 5 bungkus keripik tempe. Oke. Nah, modal dari itu. Pertama 20.000 itu tadi ya. 20.000 ya. Awalnya memang sendiri atau bahkan ada temen? Di rumah ada yang bantu, orang tua saya sendiri, Mas. Dari ibu itu yang goreng, terus bapak itu yang ngiris, aku yang nyiapin ininya, Mas. 20.000 tadi ya. 20.000. Bisa dapat berapa ya? Apa tempenya ya? Bahan bakunya tempe kan? Iya. Bahan baku dari kedelai, Mas. Kedelai? Proses dari awal kan. Oh, dari awal Dari nggak awal. beli tempe berarti. Enggak. Bikin tempe sendiri. Bikin tempe sendiri. Oh, kenapa kok enggak beli? Kan enak beli, langsung jadi, langsung goreng. Iya, Mas, tapi rasanya, Mas, yang beda. Rasanya beda. Lebih renyah dan lebih gurih gitu. Berarti Karena lebih gitu ya. pentingin kualitas berarti. Iya, kualitas yang terpenting, Mas. Itu ide awalnya dulu Mas Afi memang iseng, memang pengen nyoba atau gimana? Awalnya iseng nyoba-nyoba, Mas. Ternyata banyak masyarakat yang suka gitu, Mas. Oh, Ya udah saya kembangin gitu. Dari tahun berapa? Baru kemarin. Kemarin 2020. 2020 baru Mas ya. Baru banget ini, Mas. Oh. Nah, untuk sekarang gimana sih perkembangannya dari keripik tempe ya? Iya. Yang di jalan. Nama keripik tempenya apa Mas Afi? Tempeku. Udah Tempeku. ada brand sendiri. Namanya Tempeku. Wih. Kemarin bukan tempeku, Mas. Apa itu? Ini Maknyus. Cuma agak gimana ya? Udah banyak yang pakai brand Maknyus kan. Jadi aku ganti dengan Tempeku. Pakai Q, Mas. Tempeku. Tempe Q. Iya, tempe. Pakai Bos Q. UE belakang. Q. KU. Dada E-nya belakang. Gak ada. Tempeku gitu. Semacam bos Q. Ya, semacam kayak bosku. gitu. BQ kan ada. Oh iya, sama ya. Thank you gitu, Mas. Macam kayak gitu ya. Usia berapa sih, Mas Afi? Aku sekarang masuk 21. 21 ya. Masih muda banget nah ini. Muda sekali ya. Jadi udah ada niat dari awal, Dre, untuk mengembangkan usaha, kemudian produksi tempe. Ini dari Mas Afi nggak beli, Dre, buat sendiri. Buat sendiri ya. Inisiatif sendiri, Bang, Mas, atau mungkin
ada temen buat juga? Enggak, ini inisiatif sendiri mas. Terus tutorial bikinnya masa langsung tahu bikin tempe? Lihat. Enggak, sebenarnya itu udah ibu yang tahu mas sebenarnya. Jadi aku belajar dari sana, jadi buat prosesnya gitu. Proses bareng-bareng sama orang tua gitu mas. Kalau perkembangan pemasarannya sekarang gimana? Untuk pemasaran sekarang alhamdulillah sudah semakin meningkat dan kemarin sudah usahain ada perizinan NIB sama PRT dan juga sudah turun, dan kami untuk penjualan kemarin sudah keliling di alun-alun mas, coba keliling di alun-alun Jember. Itu kami bawa 35 pouch bungkus itu sudah laku semua alhamdulillah. Itu jualan pas ini CFD minggu itu? Enggak mas, kita jualan random sih, kadang sore, kadang malam gitu. Berarti kayak ada botnya gitu ya? Iya, setiap pulang kuliah kadang aku langsung jualan mas. Waduh, luar biasa. Langsung ke alun-alun. Kuliah sambil bekerja. Sama mas, kayak saya dulu gitu mas. Apa kalau Andre dulu? Sama kan, dulu juga kuliah. Baru masuk sini malah semester 2 kayaknya dulu. Kuliah di mana mas? Di UT dulu. Oh iya, sampean di mana? Aku sekarang di Universitas Bondowoso. Cuma Unibo. kemarin ada program WMK. Apa itu WMK itu? WMK itu mahasiswa magang, mahasiswa merdeka di Politeknik Negeri Jember mas. Jadi kemarin itu tukeran mahasiswa. Iya bener, semacam kayak gitu. Itu selama 1 semester gitu mas. Cuman 1 semester? Iya, di WMK itu kemarin ini sempat ada bazar UMKM. Iya. Nah, keripik tempeku ini diikutkan di sana mas, dan alhamdulillah sudah dikenal banyak orang di masyarakat Jember. Tak kira alhamdulillah juara 1. belum mas, masih penilaian sekarang, masih proses. Mungkin tanggal 16 ini. Jadi Mas Afi ini dari nol ya bang ya? Dari nol banget. Ini. Dari nol banget. Berarti tahun 2020 masa pandemi dong Mas Afi? Masa pandemi. Kan? Kenapa kok berani? Kan orang udah jarang keluar, malah bikin produk kayak gitu kan, harusnya keluar. Kan, pikirnya aku gini mas, kalau misalkan orang di rumah itu kan biasanya kan bosen pengen apa gitu kan, jadi gabut. Pengen nyemil, mau beli di Indomaret atau di luar kan tidak boleh keluar kan, stay at home kan. Jadi aku coba ini pasarin di marketplace barang delivery order. Kali tahu apa? Nggak delivery order apa? Iya, delivery order juga kemarin. Berarti songkir ya? Iya. Kawasan kota. Berarti ongkir kawasan kota. Ongkar ini. Mas Afi. Nah, sekarang ini apa saja sih? Apa cuma keripik tempe, kemudian lanjut aktivitas kuliah atau ada lain? Ada kegiatan lain mungkin? Ada mas, sebenarnya itu lain. Kalau di Bondowoso sendiri ya, aku pas pulang Bondowoso, aku kerja di barbershop mas. Sambil kerja juga. Barbershop di mana mas? Barbershop. Ikut orang sih mas sementara ini. Iya, di mana? Di Sandi Barbershop. Oh, di sini Jalan Pelita. Di Kota Kulon. Oh, iya. Baratnya Gelora itu. Oh yang sana. Ini masih muda. Semuanya dibabat habis, Dre. Iya. Katanya apa namanya ya? Kayak petuah gitu, kayak apa ya? Gimana? Yang biasanya suka memberikan motivasi gitu ya. Banyakin pengalaman di masa muda gitu. Jadi seneng-seneng. Jadi masa muda itu memang waktunya seneng-seneng cari pengalaman ya. Mas Afi punya pacar? Belum mas. Belum ya? Loh, masih muda harus punya banyak. Ini fokus bisnis sama kuliah dulu mas. Oh, fokus baru dulu ya. Udah sukses. Itu bakalan ini. Dua karir dulu berarti ya. Dari 2 kesibukan. Jadi saya kuliah tadi barbershop. Apa ya, keripik tempe. Iya, keripik tempe. Itu punya usaha. Lebih dipakai buat uang kuliah atau jajan gimana sih hasilnya? Kadang dipakai uang kuliah sama jajan juga mas. Jadi lebih sedikit minta ke orang tua gitu. Hasil dari keringat sendiri lah mas. Jadi Mas Afi ini sudah istilahnya sudah mos dulu ya, masa orientasi sebelum menikah. Udah tahu caranya cari uang. Iya bang ya. Susahnya cari uang. Wah, luar biasa. Kayaknya kalau anak kuliah Dre itu sering mendapatkan motivasi dari dosen-dosen sehingga berkeinginan untuk membuka usaha gitu. Bisa jadi. Kalau Mas Afi memang karena sering mendapat motivasi atau ajakan dari orang lain atau gimana kok bisa semua pekerjaan itu digarap? Barbershop kemudian. Sebenarnya nggak ada sih mas. Ini inisiatif saya sendiri. Kemauan sendiri gitu ya. Berapa bersaudara? Aku 2 mas. Sampai anak aku pertama.
Anak pertama ya. Dre. Cowok anak pertama harus tangguh, Dre. Oh iya dong. Andre anak pertama ya? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Kalau Mas Alif sendiri? Anak pertama juga. Anak pertama ini. Tapi sayangnya masih apa? Akhirnya masih gini. Ya. Iya. Semangat bangkit. Harus bangkit. Ya. Harus terima kasih. Ini udah ada motivasi dari seorang Mas Safi. Iya. Kalau dilihat-lihat Mas Safi ini keren ya penampilannya ya. Rambutnya gondrong, Liv. Gondrong. Rapi juga ya. Kayak Genji, tahu Genji kamu karakter Genji. film. Ini sempat dari Jumatan tadi Mas, makanya pakai sarung sama ini. Langsung ke podcast ini diundang sama Mas Alif tadi. Iya, pakai baju koko ya, pakai sarung. Rambutnya Islamik banget, Dre. Ya itu keren. Ini kayaknya ada apa ya? Ciri-ciri atau penampakan buka akun atau apa ya? Buat konten, Dre. Buat konten gimana itu? Di YouTube. Entah itu selawatan atau apa. Ada, Mas. Kemarin ada Mas. Pribadi atau malah apa sama teman-teman kemarin di pesantren itu. Tapi itu sekarang di pesantren. Sampean mondok dulu. Mondok Mas. Di mana dulu? Aku mondoknya di Koncer. SMA-nya. Pesantren Syed Muhammad Ali Wal Maliki di Tenggarang itu. Tenggarang. Iya, Tenggarang Koncer. MTS SMA aku di sana. Sempat kuliah di sana 3 tahun. 3 tahun baru aku keluar. Sebelum ke YouTube-nya Mas Safi ini berpenampilan seperti ini, mungkin ada public figure yang jadi panutan gitu. Gak mungkin lo model rambutnya kayak gitu nggak ada panutan atau contoh atau gimana? Gak ada sih Mas. Ini iseng-iseng doang ini Mas. Nyoba-nyoba lagi. Masa iseng-iseng? Gimbal sering keren. gonta-ganti ini model rambut atau? Sering Mas. Sering ya. Sering. Mohak pernah Mas? Mohak. Kayaknya model Cepmek ini ya, Cepmek ya. Cepmek si Alif itu Mas, bukan saya. Oh ini kan Alif. Saya Alif Mas. Alif yang satunya Mas. Yang viral ya. Yang satunya ya. Ini Alif yang tak kira ini enggak bukan berarti. Bukan. Bukan ya. Beda. Oke. Balik lagi nih usaha yang dijalani ada 2 berarti dari barbershop Iya. Barbershop apa barbershop sih? Barbershop ya. Keripik tempe. Masih usahain untuk buka sendiri Mas barbershop. Doain semoga. Amin. Nanti saya kalau apa yang diharap didoakan. Akan mau potong rambut sampean mau beli keripik ya ready Mas setiap hari. Ready gratis. Promosi Mas. Beli ya. Iya beli. Di dunia ini gak ada yang gratis. Waduh, ke toilet aja bayar. Ke toilet bayar 2.000. Itu ke toilet aja bayar. Nanti kita minta uang parkir, Dre. Oh iya, kamu parkir di sini bayar kamu nanti. Enggak Mas bercanda. Oke Mas Safi. Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya? Ini kan super sibuk berarti. Bener Mas. Sampai saya tuh di rumah paling cuma tidur doang Mas. Habis itu pagi berangkat lagi. Itu biasanya kalau di Bondoso ya. Di Bondoso itu dari pagi. Iya, dari pagi. Dari pagi itu aku bangun subuh istirahat dulu. Terus jam 9 itu baru berangkat kerja ke barbershop itu motong rambut sampai jam 9 malam. Kadang sampai jam 10 malam gitu. Baru aku istirahat. Oh, berarti kuliahnya online? Sore Mas. Sore. Kalau di Bondoso sore. Sering online atau malah datang ke kampus. Jadi aku kampus. Jam 2 itu siap-siap untuk kampus. Jadi berangkat kuliah itu dari tempat kerja gitu, enggak dari rumah. Tapi izin ya sama bosnya enggak apa-apa. Izin. Enggak apa-apa tuh. Alhamdulillah dibolehin. Oh, ngerti berarti bosnya ya. Mandi di tempat kerja berarti dong. Mandi di tempat kerja, apa-apa di tempat kerja, Mas. Iya. Pulang kuliah jam berapa? Habis maghrib? Enggak nyampe maghrib. Jam berapa? Jam 5? Jam 5 itu. Kisaran jam 5, Mungkin jam 5 pulang, mandi, sholat maghrib, berangkat lagi kerja. Iya, benar. Kalau kemarin selama di Jember sih habis kuliah itu kan langsung jualan keripik tempe itu keliling di alun-alun. Nah, kalau yang di Bondowoso berarti keripik tempenya yang ngelola orang tua dong. Kalau sudah sampean ke barbershop kayak gini. Anggaplah sampean kan dari pagi barbershop, sore kuliah. Iya. Tempenya siapa? Kan berarti tempenya ibu sama bapak. Ibu sama bapak di rumah. Tapi tetap kan? ya maksudnya yang memanajeri Mas Safinya ya misalkan ada order. Aku pulang dulu ngambil keripik tempenya gitu, Mas. Mas Safi orang mana sih? Lupa enggak ditanyain ini. Aku Juradami, Kelurahan Juradami. SMP 7 itu? Terus sih Mas ke barat masih. Ya. Kecamatan Juradami itu Alfamaret ke barat lurus. Nanti ada Balai Kelurahan Juradami, aku RT 11. Gampang sih Mas kalau misalkan kamu ke rumah.
Jadi tinggal nanya rumahnya RT 11 mana gitu. Oh. Rumahnya RT 11. Oh, anaknya Pak RT ya? Anaknya Pak RT sampean. Anu Mas, Kompoy. Kalau orang Madura itu Kompoy ya. Iya, pantas. Jadi langsung menunjukkan ataupun mengarahkan rumahnya ini. Kan banyak. Kan banyak Elif ya dulu orang Juradami yang datang ke podcast kita. Oh, banyak dari. Sama Bu Mona itu ke sini. Bu Mona, tahu ya Mas? Mona berdiri ya? Iya, tahu Mas? Iya, tahu. Dekat dari rumahnya. Dekat lumayan dekat. Lumayan ya. Lebih dekat ke Mbak Rika itu, Mbak Rika ya. Joglo. Rumah Joglo. Warung Joglo. Iya. Oh, Oke. Dan pertanyaan yang berikutnya, suka duka Dre dalam menjalani atau berwirausaha ini. Betul, nggak mungkin ya banyak sukanya, mungkin ada dukanya juga, ya kan? Nah, sama kayak kehidupan katanya ada yang seneng, ada yang sedih juga, ya. Benar. Jadi Ada pahit, ada semuanya manis. nggak berjalan mulus ya Mas ya, pasti ada. Orang namanya merintis usaha ya pasti banyak dukanya Mas. Oh, banyak dukanya juga ya. Iya. Tantangan. Itu tantangan. Hadapi semua itu. Kayaknya ke suka dulu ya, yang seneng-seneng dulu. Seneng Ya. dulu ya. Sedihnya belakangan Dre. Belakangan aja. Belakangan, Mas. Nah, soalnya sudah siap ember yang mau nangis Mas Safi tak lagi Siap meleleh. Buat para meleleh gitu. Sukanya Apa Mas dulu Mas? Sukanya sih Mas kalau akan udah terjun di dunia bisnis itu ya. Apa itu kita bisa semuanya sendiri kan, mau beli apa tidak tergantung kepada Mandiri orang tua, gitu ya. Lebih mandiri lah. Oke. kayak mungkin ya barang atau lain yang ingin dibeli itu bisa ya. Bisa tercapai. Kemarin udah alhamdulillah itu sepeda motor Mas. Wih. Mas Ali apa penyampaiannya? Pengen Dre, masih pengen belum. Ya kayaknya sudah tercapai kalau Mas Alif. Jadi hidup tuh mesti ada target Mas. Target ya. Saya suka ini Dre. Tentang kehidupan Tentang ini. kehidupan ini Mas. Maju paling depan Mas Alif. Hashtag kehidupan. Benar. Itu gimana itu? Apanya Mas? Tadi. Maksudnya sukanya ya dari hasil sendiri, salah satu Bisa sepeda beli motor. sendiri. Iya. Sepeda motor. Itu beli cash sepedanya dulu. Nyicil dulu Mas. Nyicil dulu ya, nggak masalah. Ya, tapi lunas sekarang. Dapat Dre. Pokoknya yang penting kan dapat Mas. Yang penting apa yang dapet. kita impikan itu tercapai Entah gitu. itu buat DP dulu. Iya. Kalau misalkan kredit ya bisa nambah yang lain juga. Nambah kredit tapi benar, pusing benar. di belakang. Pusing Mas. Enggak apa-apa, pusing gimana belakangan Mas. gitu Yang ya. penting seneng-seneng dulu Mas, pusing belakangan. Prinsipnya Andre itu. Jangan diambil sih Mas. Oh, yang seneng-seneng. Mas Alif gimana? Kalau dari saya sendiri sih ya mending Gimana? menyesuaikan kondisi. Kalau misalkan masa? Ngeliat sikon Dre. ya Mas? Iya, Situasi jadi dan misalkan kondisi ya dulu. pengen ini, pengen itu. Misalkan pengen apa ya? Sepeda motor lah sama ya Dre ya. Ya kalau memang tidak memungkinkan atau sanggup misalkan kredit tadi. Oke. Sebaiknya jangan. Jangan ya. Jangan dulu. ya? Jangan memaksakan. Tapi kalau udah memang udah apa ya? Udah kebelet pengen beli ya beli meskipun pengen udah kepepet beli. gitu tapi ya diperhitungkan lagi Dre. Maksudnya cukup nggak dari semua yang dijalani? Misalkan Mas Afi, Oke. barber, kemudian keripik tempe. Nah, itu gimana sih dalam sebulan penghasilannya cukup atau enggak? Kalau misalkan ya bisa dikatakan melebihi atau pas-pasan ya berani aja sih kalau Alif. Nah, kalau Mas Afi gimana? Berarti ada lebihnya masih Mas. Alhamdulillah. Perkiraannya ada, Mas. gitu ya. Perkiraan ada. Kalau dari hasil barbershop itu sendiri ya Cukup kadang itu ya penghasilan berapa ya? Paling banyak itu wes 1,5 juta gitu. Itu bulan per bulan ya. Kalau misalkan itu barbershop punya sendiri Mas, bisa nyampe 4 sampai 3. Itu kan dibagi sebenarnya. Iya. Kemarin itu kan temanku juga di sana juga kan bagi 2. Berapa orang di sana? Bagi 3 ya sama bosnya. Iya. Bagi 3 ya. Jadi 10.000 itu 5.000-an. Iya. Kayak untuk besok atau selanjutnya nih, selain sepeda motor apa sih yang dipengen? Pesawat Mas enak Mas. Wih, ngapain pesawat? Mau kemana Dre? Helikopter dulu Mas. Helikopter kecil, yang lebih kecil, jangan ke yang besar dulu ya. Saya langsung pesawat Mas enak Mas. pesawat. Iya, orang pertama di Bondowoso yang beli pesawat terbang. Kan keren. Amin. Parkir Aminin aja. taruh di Badean. Semoga, Mas. Di stadion taruh sana parkirnya. Kalau nggak dapat kapalnya ya semoga dapat uangnya lah. Amin. Amin. Diaminin aja dulu Mas. Diselawatin aja. Wah, biasanya gini ya. nasihat Apa yang terima diinginin Dre. diselawatin dulu gitu ya. Diselawatin dulu. Bukan dipangrokin dulu. Apa nih untuk besok atau ke depan?
uang yang dikumpulin itu lebih apa, fokus untuk uang kuliah dulu atau mau nambah kreditan lagi, siapa tahu. Enggak Mas, kalau kreditan. Enggak ya. Atau mau hura-hura, Foya-foya. foya-foya. Itu gak ada gunanya sih Mas. Nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya, Dre. Berarti Kamu stop foya-foya, Dre. Iya. Kamu bukan saya. Iya, Mas Safi ada biaya kenakalan nggak Mas? Biaya Pasti kenakalan. ada sih. Iya, pasti ada sedikit-dikit. Dikit-dikit ya. kan. Belajar sama ini Mas ya. Ya, anak muda gitu. Oh, Dre. belajar langsung ke tutornya Mas Alif Iya, ya. tutornya ini Enggak, sudah ada di sini. Tutor dong Bang gitu. Wah, tutor dek ya. Tutor dan ngap. Oke. Itu tadi Mas Safi ya. Berarti Mas Safi ini pinter memanage keuangan ya. Manajemen. Kalau Kan kami sudah diajari apa tuh? berbagai manajemen berbisnis bagaimana itu kan. Pastinya kalau misalkan ilmu yang ingin barokah itu harus dikembangin kan Mas kayak gitu. Keren. Kayak motivasi semacam itu lebih dapat di pesantren atau malah yang kuliah sekarang gitu? Di pesantren. Di pesantren ya. Kan motivasi agama. Dari Pak Yai ya. Dari Pak Kiai. Oke, ya. Oke, Dre. Apa itu? Masih muda. Iya, masih muda. Kira-kira kapan nih punya target apa nih selanjutnya? Nikah mungkin? Atau Kalau apa, nikah- nabung dulu pokoknya banyak? Masih belum. Ini nabung dulu Mas. Nabung Rencananya ini ke depan mau bisnis usaha barbershop sendiri Amin. sama bangun kafe dengan keripik tempenya itu. Oh, Semoga jadi satu dicapai. gitu ya. Jadi Amin. satu. Berapa sih Mas? Kalau modal buka kayak barbershop kan yang mahal alatnya kan, alat cukurnya. Alatnya kalau misalkan kontrak itu malah lebih mahal Mas. Kemarin nanya-nanya di Bondowoso itu ada yang belas, ada yang 3. Tempatnya. Kalau alatnya semuanya, perkiraan berapa semuanya? Perkiraan semua ya, sejumlah itu paling 6 lah, 6 juta. 6 juta. Iya. Oh, tapi kalau cuma 6 juta Apa Dre? cepet balik kan Mas? Cuman 3 bulan balik uangnya. Cepet sih Mas, tapi tempatnya Mas yang terpenting Mas. Tempat. Iya. Setelah tempatnya itu. Kalau misalkan kecil ya mudah didapat, tapi itu kontraknya 3 juta apa ya kemarin itu. Memang lokasi menentukan ya Mas ya. Lokasi Di pinggir menentukan. jalan lebih bagus. Lebih bagus apalagi Di dalam daerah kota. Betul. Heeh. Kalau Apalagi barbershop dekat di desa sepi kayaknya Sepi, ya. Mas. Harga segitu aja larang akan Larang gitu. gelu deh. Larang gelu. Iya. Demo kamu Mas. Di rumahnya Alip aja berapa Dre? Berapa? 8.000? Iya. 7.000 kayaknya. Iya, mau kamu di barbershop juga bilang Ya. kalau cukur 50.000. Tuan Dre. Ya. Lihat aja potongan rambutnya Dre. Tapi ya Kak, cepet Mas. jepek. Tapi ya Beda-beda. Mas Safi kalau tahu Mas Alif ini benar-benar merawat rambutnya dulu. Apalagi baru-baru di radio. Dre. Disemir di model Semir sampai botak sini Mas. Iya, gara-gara sering semir. di model Kipli ya Bang ya. Di model Kipli juga dulu. Lebih sering perawatan akhirnya botak ya Mas. Cukur pang juga ya. Mungkin karena itu ya, dari kualitas semacam semirnya Dre. Kalau Alip kan belinya cuma yang 10.000 Dre. Ya enggak percaya. Iya. Makanya sini botak Dre, makanya sekarang Alip pakai topi. Mana ada suhu belinya. Ya itu, harga gitu ya Mas. lihat Enggak. outfitnya Mas Alif Outfitnya sekarang. udah keren banget. Outfitnya lo keren, Beda. ya kan? Topinya udah hari kok. Topinya keren, bermerek ya Mas ya. Bermerek. Betul, Itu jaketnya nih. cuma di luar Dre. Aslinya ya melarat. Iya. Kamu jangan Dre, ini bukan masalah Alif Dre sekarang Dre. Enggak, Iya, Bang. pembahasannya bukan Alif Dre. Kita ke Mas Hafi Dre. Jangan mojokan saya Dre, tolong. Tapi bukan Alif Cipnek ya. Bukan. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya ya semoga nular rezekinya Alif. Amin. Ya, kalau Mas Afi outfitnya juga ini perlu di apa ya? Maksudnya kalau baju ya harus kayak gini. Enggak sih, Paling enggak punya brand yang kayak gini. Punya style Aku masing-masing. Ya, punya style. Punya style masing-masing. Aku bebas sih mau pakai apa aja, yang penting berbaju Mas. Iya betul daripada betul. berbaju ya. Iya betul. Tapi enak Mas kalau sampean keluar rumah gitu ya, naik sepeda motor nggak pakai baju, mungkin nggak pakai celana juga, viral, follower banyak, dapat endorse juga, Ini siapa? jualan banyak kan. Baru ya. viral viral jalur patas itu Mas. Pas beneran itu.
Tadi apa aja Mas? Maksudnya ke depan nih mau buka usaha apa aja? Barber sendiri. Barber sendiri ya. Apa Kafe. Iya. Kafe sama bikin itu tempatnya toko keripik. Kok bisa langsung moro-moro mau garap semuanya nih? Apa emang udah Ada planning. dipersiapkan? Ada planning Mas. Ada planning kayaknya. Planning ya. Kayak lokasi mungkin udah ada. Udah nemu. Lokasi ini masih belum Mas. Belum ya. Di sini bagus Mas. Di alun-alun, di tengah alun-alun bagus. Lebih bagus banget Mas. Iya. Tapi berapa, Dre? Tapi berapa Mas? Itu kan nggak boleh, itu fasilitas umum, Dre. Enggak mungkin nanti Mas Andri bisa ya. Oh iya ya. Apa namanya terjun. Dre, Alif ini nggak nyangka, Dre. Kenapa itu? Sosok Mas Safi ternyata se-friendly ini. Iya itu. Akrab dengan orang. Cepet akrab ya Mas Safi ini ya sama orang ya. Orang baru. Kan termasuk orang baru. Saya ini orang baru juga kan. Iya, manusia itu kan harus hidup bersosial Mas. Nah, Bersosial ya. Dan berpasang-pasangan. Dan berpasang-pasangan. tapi sayangnya sekarang Mas Tidak Safi punya pasangan. Tidak punya pasangan ya. Aduh. Apa sebelumnya pernah punya pasangan sampean? Pernah sih Mas. Pernah ya. Oh. kan mondoknya apa boleh pacaran? Apa boleh pacaran? Enggak boleh Mas. Pacaran sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi selama kuliah Ya nggak pacaran. namanya manusia ya harus normal ya Mas. Iya normal lah. Iya suka sama cewek ya normal. Kalau makan udah suka mah enggak normal Mas. Bahaya malah. Tapi jangan di rumah Sandre. Nah Andre lagi. Gini. Apa Ular. itu? Ya. Ular ya. Iya. Enggak. Ular apa Iya. ular? Ular apa buaya? Enggak dua-duanya. Apa kadal Mas? Enggak. Iya, kalau Mas Safi nih kan buka usaha tempe tadi ya? Iya. Keripik tempe. Nah, tapi sebenarnya Andre juga pernah lihat sih, Liv. Kayak di Alfamart, di Indomaret. Itu ada keripik tempe bulat-bulat gitu kan? Ada. Apa itu punya Mas Safi? Enggak bukan sih Mas. Bukan Punya ya? Aku masih proses Mas. Nunggu label halal dulu. Ya. Kemarin Kalau seandainya udah boleh nih Mas Safi taruh di minimarket, sudah ada produk lain, masa ya boleh masuk lagi produk lain dengan merek yang sama, dengan apa ya, makanan yang sama jenisnya? boleh asalkan kan brandnya berbeda Mas. Brandnya berbeda. Iya. Kalau dari temanku kemarin kan yang di Jember itu tempe go. Punya aku kan Tempe go. Tempe go namanya. Tapi sama kan keripik tempe. Sama keripik tempe, tapi kan beda kualitas. Dre, ini kita ada yang lupa, Dre. Iya, banyak yang lupa tadi, banyak Dukanya yang tadi ya, selama Duka. merintis usaha yang dijalani oleh Mas Safi. Betul juga mungkin cara berpromosinya apa cuman di marketplace. Sekarang kan kayak ada aplikasi kayak Shopee, Lazada ya kan, Iya. Tokopedia. Banyak yang memanfaatkan ini ya, Dre ya. Media sosial. Media sosial. Memanfaatkan media sosial. Kayaknya dukanya dulu, Dre. Sukanya kan tadi Sudah. Dukanya apa? Wah, ini ada lagunya ini, Last Child. Gimana? Duka, ya kan? Judulnya Duka kan? Last Child Itu kan? lebih ke percintaan sih. Percintaan ya. Iya beda, Dre. Salah Beda berarti. jalur. Ini kan duka kehidupan. Duka kehidupan ya. Itu gimana dukanya? Dukanya sih banyak sih Mas untuk duka sendiri itu. Salah satunya yang paling menyakitkan sudah menyayat-nyayat hati. Paling menyakitkan itu ya ketika dalam posisi kita itu tidak punya uang sama sekali. Oh, modal. Modal Mas. Modal ya. Kendalanya. Kembali ke modal. Dan juga terkadang itu kan gini Mas, apa namanya? Gimana? Untuk modal sendiri itu kan kadang susah untuk mencari. Aku harus bayar kuliah gimana, untuk jajanku harus gimana gitu. Kadang orang tua kadang tidak punya juga gitu Mas. Itu kan malah susah kan bagi aku kan. Iya. Jadi bingung gitu Mas. Gimana mau solusinya kayak gimana gitu. Sedangkan usahanya ini harus tetap jalan Iya gitu ya. benar-benar. Apalagi sekarang udah di titik paling tinggi kayaknya udah. Belum masih Mas, Belum ya. proses. Proses Mas, ya. Semoga aja Mas. Amin. Diaminin aja, diselawatin aja ya. Ya diselawatin ya. Kayak bahan baku Mas dari keripik tempenya aman atau malah sering terjadi ini juga? Kalau dari bahan baku alhamdulillah aman Mas. Tapi terkadang kita itu sulitnya di kedelai kadang tidak nemu gitu. Nemu ya. Kalau orang rumah kan tahuan juga di Maisan kan terkenal kan sama kedelainya. Kalau kulaan katanya di Tamanan. Mungkin sampean bisa ke sana juga. Nggak Menurut tahu Mas di daerah Safi, mana. apa ya? Tadi kedelai ya. Untuk di Bondowoso aman-aman saja atau malah sering kurangnya atau bahkan sempat atau mengharuskan untuk beli online? Enggak, kalau di Bondowoso masih aman-aman Masih aja. aman. Harganya sering naik turun atau masih stagnan? Enggak Mas, itu harga 20.000 itu udah ininya tepung
udah kedelainya gitu. Modalnya segitu cuman Bang. 20.000 ya. Monggo Mas Alif sama gitu Mas Andri mungkin. siap. Jangan nanti jadi saingannya Mas Afi nanti ya kan. Gak masalah Mas, bersaing-saing dalam kebaikan itu kan diperbolehkan ya. Iya. Itu balik lagi ya di segmen sebelumnya Alif juga bilang itu gimana sih respon atau tanggapan dari Mas Afi dengan adanya produk yang sama? Apa lebih dijadikan sebagai pesaing atau malah semacam korelasi atau apa? Kalau saya sih sebenarnya kalau bersaing-saing dalam kebaikan itu boleh sih Mas. Boleh ya? Iya boleh. Tapi ini Mas, aku lebih mengedepankan produkku sendiri dari kualitas barangnya lebih renyah dan lebih gurihnya itu Mas. Yang harus dipertahankan itu. Iya. Sebisa mungkin tidak kalah dengan yang lain gitu. Benar. Kalau keripik tempenya Mas Afi, ini ada rahasia yang bisa dibocorkan atau malah apa nih? Misalkan ada resep rahasia. Janganlah. Seperti apa ya? Nggak kira mau. Mungkin yang dijawab mungkin proses pembuatan aja mungkin Bang. Lebih sama kayak yang lain atau gimana? Atau dari proses pembuatannya? Iya. Untuk sementara ini kami masih manual Mas, tidak menggunakan mesin. Itu gimana kalau manual? Harus diiris-iris tuh kan? Ya, tempenya diiris-iris. Iya, Terus pakai pisau sementara. Itu kan pakai mesin. Terus pakai pisau sementara ini Mas, masih belum ada mesin. Langsung digoreng gitu itu. Iya, langsung goreng. Dan juga kan nggak tempe biasa Mas. Enggak Mas, itu kan beda. Itu kan bukan dijadikan tempe kayak biasanya. Dibuatin kayak bulat-bulat kayak gitu kan, gak memanjang. Oke. Itu difermentasi. Difermentasi ya. Selama 3 hari. 3 hari. Maaf, Dre, ini melenceng ya. Mas, kalau di Bondowoso ada nggak sih yang jualan mendoan? Ini kangen nih, soalnya pernah di Jawa Tengah, Dre. Serius, itu enak, Dre. Mendoan bahan itu bakunya dari tempe. Mendoan itu kalau di Pasuruan apa ya namanya, lupa. Iya sama kayak tempe goreng tapi kayak lemes gitu. Menjos kalau di Pasuruan itu namanya menjos. Kayak gimana tuh Mas? Ada mendoan Mas, semacam gorengan. Ya gorengan sih. Iya kan emang goreng. Iya. Tapi beda. Mendoan sama nggak sama yang Andre sebutin barusan? Gak tahu beda. Ini tidak remah ini. Ya makanya kita kan sama-sama nggak tahu kan. Kita kan taunya makan cuman anak laki ya. Biasanya kalau cewek mungkin tahu ke pasar gitu ya. Mungkin kalau cewek lebih ini kan, lebih ke kuliner. Ini datang yang cewek. Oh siap. Makasih Mbak Dewi. Dewi gini barusan. Iya. Salam cinta kan ya. Iya. Udah siap Mas, maksudnya ini ya itu aku tanya gini. Siapa ke Alif apa ke Mas Afi? Mas Afi gak denger nih. Apa yang ini? Gimana, apa katanya Mas Afi? Udah siap berpasang-pasangan nggak Mas Afi? Untuk berpasang-pasangan masih belum Mas. Masih belum. Tapi udah cari-cari ya Mas Afi ya? Ya, udah mungkin sudah ada target. Wah ini targetku nih nanti. Gak ada Mas. Gak ada. Masa nggak ada? Gak ada Mas. Ini masih belum nemu ya Mas. Waduh, belum. Fokusnya tadi ya nabung dulu. Nabung. Perintis bisnis dulu. Keren sih Dre. Ya. Kembali lagi ke duka mungkin. Oh iya. Duka. Apa lagi? Ada lagi masih? Ada lagi. Banyak ya. Banyak. Yang lebih sakit hati itu kadang. Sakit hati. Sakit hati. Apa itu? Ketika kita berkumpul sama teman-teman itu kemana? Karena kan kenapa itu? Kenapa? Banyak kan yang ngolok-ngolok biasanya. Di roasting gitu mungkin ya. Gitu kan. Anu apa berak jualan keripik ben. Iya, si keripik tempe. Gitu kan. Lagu enggak yang barbershop gitu kan. Dapat berapa sih penghasilanmu kan kayak gitu Mas. Jadi itu sih yang bikin. Ya nanti dibuktikan hasilnya. Benar. Ya udah dibuktikan, Dre. Salah satunya tadi bisa kredit motor. Karena mereka kan cuma bisa mengolok-olok tanpa masih ini Mas, ngebeban beban orang tua. Minta uang orang tua masih ya, padahal Mas Afi udah pintar cari uang sendiri ya. Bisa beli sepeda sendiri loh. Dre, sayang sekali waktunya juga udah hampir mau habis ya. Iya, tim di belakang layar juga udah lambaikan tangan. Dadah. Iya. Ada yang gini barusan. Siapa itu? Itu yang baju biru itu.
Ke Mas Andre. Indah nih ke Mas Afi kayaknya barusan. Oke. Paling terakhir nih Mas Afi, apa sih harapan atau doa buat ke depan dari sosok Mas Afi, mungkin untuk bisnisnya atau untuk keluarga atau pencapaian yang ingin didapatkan mungkin di tahun depan, ini mau tahun baruan. Semoga apa yang saya telah usahakan ya Mas, dari awal sampai akhir mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Dan juga bisa membahagiakan orang tua juga. Amin. Itu sih pencapaian dari saya. Amin. Dan juga ada sebuah kata-kata nih Mas. Wah, boleh. Ini jadikan preview di depan ini ya, cuplikan. Ini saya nemu dia nih Mas. Apa namanya? Di browsing. Enggak, beda browsing aku Mas. Kemarin itu kan ada sempat seminar sama dosen kan. Oke. Itu katanya cara cepat untuk meraih mimpi itu dengan tidur Mas. Akan tetapi untuk mewujudkan mimpi itu kita harus bangun. Harus bangun. Harus dikerjakan artinya Harus bangun dari tidur itu. Harus bangun ya. Jadi tidak bangun. Ya, kenakan tidurnya gitu ya. Ini juga perlu diketahui buat Anda pemirsa atau pendengar. Jadi untuk meraih kesuksesan, Dre. Betul. Dalam berwirausaha bukan cuma dari niat, keberanian. Betul, keberanian juga harus ada, kemauan yang lebih penting niat ya. Masalah modal belakangan nanti. Oke teman, perjumpaan kita di podcast Pratiwi berakhir. Dan saya Alif Fatoni dan Sendriawan. Terima kasih banyak serta tim di belakang layar, ada Andre, Dewi, Fajar dan yang lainnya serta narsum kita. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Ya, makasih juga sama Mas Alif sama Mas Andre sudah diundang di acara podcast ini. Sama-sama terima kasih. Akhir kata Alif ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.